Puji dan syukur ya, kita boleh kembali datang untuk beribadah. Meskipun hanya via virtual, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau bersama-sama menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita angkat pujian, menikmati kasih.
Tuhan, terima kasih kalau kami anak-anak-Mu Tuhan boleh berkumpul kembali Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati ya Bapak ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan juga berkati kami sebagai anak-anak-Mu supaya kami boleh sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu nantinya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan seluruh ibadah kami hari ini hanya ke dalam tangan Engkau saja. Amin. Ya teman-teman, tentunya nggak mudah bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengikut Tuhan Yesus. Karena mengikut Tuhan Yesus nggak membuat kehidupan kita tuh berjalan mulus, melainkan penuh dengan penderitaan. Tetapi kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang dianiaya. Nah, apa sih yang mau diajarkan Tuhan Yesus kepada kita? Untuk lebih jelasnya akan di-sharingkan melalui firman Tuhan oleh Bang Fabio. Tapi sebelumnya, mari teman-teman kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan pujian Manis Kau Dengar. Selama ku hidup
teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, biarlah manis terdengar kehidupan kami Tuhan di telinga Engkau. Biarlah manis Tuhan segala tutur perkataan kami, kesetiaan kami Tuhan di hadapan Engkau. Sehingga pada masa remaja kami ini Tuhan, pada masa pemuda kami ini Tuhan, kami sungguh-sungguh Tuhan hidup sesuai dengan kehendak Engkau. Berkati kami Tuhan pada hari ini yang akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami pada surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya teman-teman, saya akan men-sharingkan sebentar. Sebentar Pak. Ya, sebentar. Udah? Udah. Ya teman-teman, hari ini temanya adalah berbahagialah orang yang dianiaya, yang diambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, kita lanjutkan ya seri kita tentang ucapan berbahagia. Dan saya rasa ini adalah satu konteks yang sangat tepat dalam kehidupan kita tentang penganiayaan. Bagaimana pada saat-saat ini kita juga harus sadar bahwa menjadi seorang Kristen di tengah Indonesia itu bukan hal yang sangat mudah. Jadi teman-teman, kalau kita mau jujur, sebenarnya kekristenan di Indonesia, kalau boleh berani saya katakan, memang sedang dalam keadaan terjepit dan terhimpit begitu ya. Walaupun kita masih memegang toleransi beragama dengan sangat baik di Indonesia, tetapi teman-teman harus sadar juga bahwa siapa yang paling banyak, dia yang berkuasa. Jadi suka tidak suka, kadang-kadang kita akan mengalami yang namanya penganiayaan secara terang-terangan ataupun tidak. Kalau saya kasih contoh sederhana adalah seandainya teman-teman jualan begitu di pinggir jalan, lalu ini bukan rahasia umum ya, apalagi kalau di kompleks kita di Sarawak Permai ini, kalau Anda jualan di pinggir jalan, lalu yang lainnya itu beragama yang lain, dan orang tahu kamu beragamanya Kristen, entah bagaimana caranya nggak laku aja gitu. Entah bagaimana caranya tuh nanti dagangan kamu itu entah diomongin apalah. Teman-teman, karena saya pernah mengalami hal yang sama soalnya. Jadi sepertinya orang Kristen itu kalau udah jualan itu lebih enak itu dijegal. Itu sudah menjadi rahasia umum di kalangan jalanan, artinya kalau di pinggir jalan dan sebagainya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, maka tidak mengherankan inginnya hidup ini menghindari penderitaan, no pain. Ketika saya percaya kepada Kristus, maka dalam benak pikiran kita, saya ingin hidup saya itu tidak mengalami namanya penderitaan. Hidup saya itu ingin selalu mengalami sukacita. Apakah bisa demikian? Bisa sebenarnya. Tetapi yang Tuhan ajarkan pada saat ini berbeda. Teman-teman, kalau kita punya satu prinsip yang demikian, maka kita harus hati-hati. Kita tetap harus hati-hati. Hidup ini mengalir aja katanya gitu ya. Jadi kayak hubungan begitu ya, mengalir aja begitu ya. Ngalir atau kemana gitu ya. Anak-anak muda zaman now begitu, kalau ngomongin masalah hubungan mengalir aja gitu. Kamu udah tahu kan udah nggak cocok, ya kita jalanin aja deh gitu ya. Jadi itu artinya no pain. Dia nggak berani mengambil satu hal yang sakit, tidak mau mengambil satu penderitaan. Udah tahu nggak cocok, ngalir aja deh gitu ya. Kemudian hidup ini ya ikut arus aja supaya diterima. Gaya gua yang tadinya gua nggak minum mabuk-mabukan, jadi supaya gua dianggap anak yang gaul gitu, gua mau mabukan, minum. Saya minum pertama kali itu waktu umur berapa ya? Kesel saya waktu itu dikasih minuman itu, mabok saya. Tapi untungnya saya masih menjaga kesadaran dengan luar biasa. Padahal saya sudah sempoyongan. Lalu saya bilang saya nggak mau. Kenapa? Karena saya tidak suka dalam keadaan tidak sadar. Kalau bagi yang lainnya mungkin suka ya, tapi kalau saya nggak suka. Jadi seolah-olah supaya diterima, maka kita ini ya ngalir lah, maksudnya ikut arus begitu. Cenderung menghindar konflik supaya adem. Ini pemuda dan remaja zaman now. Kalau ditanya pendapat, ngikut aja deh, idem, ibit, sama. Ini model-model orang yang tidak mau ikut salib, saudara. Nggak mau pikul salib, teman-teman. Hidup yang tidak mau konflik itu adalah ciri khas
bukan menjadi murid Kristus. Tidak memiliki posisi. Lu tuh berpihaknya di mana? Oh, gue di mana-mana aja, santai. Gue bisa diterima di mana-mana. Padahal sudah tahu ada pihak yang salah, jadi dia bisa diterima di mana-mana. Karena dia ingin mengambil benefit supaya bisa diterima di mana-mana, mengambil keuntungan. Mungkin itu kebahagiaan bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat demikian. Teman-teman, hati-hati. Kalau di masa remajamu, masa pemudamu, hidupmu itu mengalir saja nggak jelas, ikut arus, nggak mau konflik, seolah-olah hidupmu itu adem ayem, seolah-olah hidupmu itu selalu di zona aman dan nyaman, dan seolah-olah lu pikir gua dikenal sebagai orang yang baik karena gua bukan orang yang rese, karena gua bukan orang yang vokal. Maka saya katakan engkau tidak cocok pikul salib, engkau cocoknya pikul cireng, teman-teman, karena cireng itu enak. Cireng, cilok gitu ya. Jadi nggak cocok dengan pikul salibnya. Atau mungkin teman-teman punya satu prinsip yang lain, adalah kerja keras dulu baru hidup enak. Mungkin Anda adalah orang yang sangat challenging ya, tantangan. Gue pengennya hidupnya tanda petik menderita dulu nih, menderita dulu supaya nanti gue akan mendapatkan hidup yang enak. Gue pengen nabung sebanyak-banyaknya supaya nanti gue bisa investasi. Oke. Gue pengen kerja keras. Mungkin teman-teman yang di sekolah, masih sekolah pada saat ini, gue pengen belajar mati-matian supaya nanti gue bisa mendapatkan universitas yang baik dan segala macam. Teman-teman, di satu sisi sepertinya engkau sedang mengalami yang namanya penderitaan, aniaya. Bukan, teman-teman, itu namanya kerja keras. Bukan itu juga yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Hidupmu itu kayak pepatah mengatakan, bersusah-susah dahulu, berenang-berenang kemudian, begitu ya. Artinya ya susah-susah baru nanti bersenang-senang kemudian. Tidak demikian juga kata Tuhan Yesus. Bukan konsep yang demikian yang kau katakan itu adalah orang yang dianiaya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dianiaya oleh karena kebenaran, oleh karena sebab kebenaran. Artinya apa? Kita memegang dan percaya kebenaran, yaitu Yesus Kristus juru selamat. Saya pegang ini kuat-kuat. Teman-teman, ini harus dipegang kuat-kuat. Begitu banyak di YouTube penghinaan terhadap kekristenan. Dibilang anak beranak tiga, Allah beranak tiga, siapa bidannya, masa bisa Maria hamil sama siapa, dan lain sebagainya. Sehingga menggoyahkan Yesus Kristus juru selamat. Allah Kristen itu ada tiga, Tuhan, Yesus, dan Roh Kudus. Teman-teman, saya berdebat dengan banyak orang mengenai Trinitas ini. Satu yang saya suka argumentasi, saya bilang Tuhan itu maha kuasa. Oh iya, maha kuasa. Tuhan bisa menciptakan apa saja? Iya bisa. Tuhan bisa nggak berwujud tiga? Kamu berwujud tiga aja pusing. Tuhan mau berwujud 1000 aja suka-sukanya dia punya Allah kuasa. Teman-teman, di sini yang harus benar-benar teman-teman pegang. Lalu kemudian cara hidup kita ini sesuai dengan cara hidup Kristus. Maka di sini Tuhan Yesus mengatakan itu adalah kebenaran. Periksa cara hidup kita bagaimana. Apakah cara hidup kita ini masih punya cara hidupnya Tuhan Yesus atau tidak? Maka Tuhan Yesus mengatakan ini kebenarannya. Kalau kita berani juga punya prinsip sesuai dengan prinsip Kristus. Saya sangat menganjurkan teman-teman mumpung masih muda, masih remaja, masih pemuda, maka peganglah punya prinsip Kristus, bukan prinsip dunia ini. Karena prinsip dunia ini mengajarkan kesia-siaan. Ada begitu banyak prinsip-prinsip dunia ini yang saya nggak cocok, teman-teman. Sepertinya trending, tapi nggak cocok. Kalau engkau dan saya, teman-teman dan saya memegang dengan teguh cara hidup Kristus dan juga cara hidup prinsipnya Tuhan Yesus, maka automatically engkau berbeda dengan dunia ini. Maka automatically hidupmu itu tidak mengalir. Maka automatically hidupmu itu menantang arus. Maka automatically, secara otomatis hidupmu itu di zona perang, di zona yang tidak nyaman. Teman-teman cek hidup kita, apakah hidup kita ini hidupnya ya pengennya sih santai-santai begitu ya, atau zona yang sangat tidak nyaman. Oh, ini putus dulu ya? Tapi audionya enggak. Sebentar teman-teman, muka saya masih hilang dulu.
dihilangin oleh Yohanes Pembaptis? Sabar teman-teman ya. Inilah kalau teknologi. Udah, ya, nggak apa-apa deh. Nah, ucapan prinsip Tuhan Yesus yang tadi, Matius 5 ayat 10, itu sangat berkolerasi. Kalau teman-teman perhatikan ya, ucapan bahagia yang sebelumnya itu kolerasinya dengan yang perjanjian lama. Tetapi khusus yang ini, itu nyambungnya kepada surat-surat yang lain, yaitu Petrus. Pasal 3 ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Teman-teman renungkan, kalau engkau saat ini menderita itu karena engkau berbuat jahat, karena kesalahanmu sendiri, maka itu bukan aniaya, itu kesalahan kita sendiri. Tetapi ketika engkau berbuat baik karena kehendak Tuhan, dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Karena kita pegang kebenaran itu. Yesus juru selamat saya, cara hidup saya ikutin teladan Kristus, dan prinsip hidup saya adalah prinsip Kristus. Maka ketika saya berbeda dengan dunia ini, berbeda dengan lingkungan saya ini, dan lingkungan saya itu mencemooh saya, menganiaya saya, maka kita itu sedang dianiaya. Teman-teman berani nggak untuk melakukan hal yang different, berbeda sesuai dengan Tuhan Yesus? Teman-teman, bukan berarti kita menjadi orang aneh, menjadi orang freak. Tiba-tiba kita menjadi orang yang di lingkungannya jadi agak aneh gitu ya. Misalnya bawa-bawa yang aneh-aneh gitu, bukan teman-teman. Engkau tetap dikenal sebagai orang yang biasa aja. Tapi ketika berbicara hal yang lain, tentang hal yang prinsip, maka engkau berbeda. Misalnya kalau teman-teman yang kerja, apakah teman-teman masih memegang prinsip kejujuran dalam pekerjaan? Apakah engkau masih punya prinsip untuk berani katakan tidak gitu ya, untuk hal-hal yang merugikan perusahaanmu? Bagi teman-teman yang sekolah, apakah engkau masih memegang prinsip untuk menuntut ilmu dengan jujur, tidak contek, tidak sekarang itu namanya plagiat? Teman-teman yang lagi kuliah ya, gampang loh, dapat S1 gampang. Ada begitu banyak ribuan, ratusan ribu skripsi di dunia maya. Tinggal lu download, lalu lu kasih dosen pembimbing, jadi tamat S1. Ada. Saya pernah dikasih linknya sama teman saya. Mau bahas apa? Dia kasih link, itu judul-judul skripsi udah lengkap, penelitian dan segala macam udah lengkap. Lu tinggal download, lu kasih aja ke dosen. Nanti paling revisi kecil-kecilan. Ada yang kayak gitu. Apakah kita masih punya prinsip tentang kejujuran itu? Nah, teman-teman, artinya Tuhan Yesus ketika berbicara tentang ucapan bahagia ini, kenapa engkau berbahagia ketika engkau dianiaya? Karena engkau memegang prinsip kebenaran ini. Kenapa? Karena kita ini adalah murid Kristus. Kalau kita menjadi murid Kristus, maka kita berani berbeda dengan dunia. Teman-teman, saya ingin benar-benar menggaungkan ya, kita tuh harus berani berbeda dengan dunia. Sometimes kita sama dengan dunia untuk hal-hal yang memang sama, tetapi ketika dunia menawarkan prinsip yang jauh daripada kebenaran firman Tuhan, maka kita harus berani berbeda. Maka engkau akan dikenal orang yang berbeda. Tapi kalau engkau hidupnya ya mengalir aja, hidupnya itu ya yang penting happy semua, teman-teman, sorry, kamu bukan murid Kristus. Murid Kristus itu berbeda. Kita cek teman-teman, rasul-rasul di awal-awal abad pertama, wow, hidupnya sangat dangerous. Bahkan saya pun jauh daripada rasul-rasul itu. Kalau kita mau ikut teladan Kristus, itu contohlah rasul-rasul. Itu hidupnya tidak pernah mengalami zona nyaman. Semuanya zona tidak nyaman. Kita ini terlampau nyaman sekali. Sehingga iman kita pun kita kompromikan dengan dunia ini. Kumpul-kumpul di kafe, mulailah ada serbuk-serbuk putih gitu ya. Ya ini aja, sebentar udah, habis itu nggak ketahuan gitu ya. Kumpul-kumpul di kafe gitu ya.
yang tadinya nggak merokok jadi ngerokok gitu ya. Saya nggak benci orang yang ngerokok ya. Di sini ada yang ngerokok ya. Saya nggak benci sama dia loh, enggak. Anak KTB saya aja merokok, kalau lo mau tahu ya teman-teman. Tapi saya nggak benci orangnya, enggak. Saya benci rokoknya, nggak suka saya rokoknya, karena saya punya masalah di hidung gitu ya. Kalau masalah rokok begitu. Tapi orangnya saya enggak. Bahkan saya ngomong sama pemuda yang berapa, kalau lu pengen ngerokok, ngerokok aja, santai aja gitu, nggak pusing gue juga. Ya karena dulu pergaulan saya demikian. Yang tadinya nggak ngerokok ya jangan jadi ngerokok, yang tadinya rokok pelan-pelan berubah menjadi nggak merokok. Gitu ya, jangan kebalik-kebalik gitu teman-teman ya. Berani berbeda di situ. Hati-hati dengan tongkrongan kita. Apakah tongkrongan kita ini membawa kepada semakin mengenal Tuhan atau tidak? Kemudian hidup di zona tidak nyaman. Teman-teman harus siap. Engkau adalah orang Kristen, engkau adalah percaya kepada Kristus. Engkau harus siap di zona tidak nyaman. Jangan mencari kenyamanan terus-menerus dalam hidup ini, teman-teman. Terutama masalah iman. Udah nggak dapat cowok, nggak dapat cewek, yang jilbab pun disikat gitu ya. Ngakunya apa? Untuk memenangkan jiwa, bang, katanya. Kita harus ini ya Tuhan. Lu kali yang dimenangkan ntar malahan gitu ya. Teman-teman, kita hidup di zona yang tidak nyaman. Bagi teman-teman yang akhirnya sudah jomblo sekian puluh tahun begitu ya, akhirnya ketemu, wah ini orang Kristen bang. Tapi ketika kita selidiki kekristenannya, aduh Kristen KTP. Nggak apa-apa deh, yang penting gue kawin dah, daripada gue mati jomblo gitu ya. Jadi teman-teman, saya bilang, wow luar biasa ya. Kamu tahu nggak penderitaannya pernikahan itu ya? Saya ngobrol sama orang gitu ya, teman saya bilang gini, dia mau nikah. Kamu tahu nggak pernikahan itu bagaimana? Teman-teman, saya bisa ngomong gini karena saya sudah lebih daripada 10 tahun menikah ya. 13 tahun pernikahan saya, 13 tahun saya udah nikah. 75% pernikahanmu itu diisi dengan keluarga besar. 75% pernikahanmu itu akan diisi dengan keluarga besar. Masalah dengan mertua lo lah, masalah dengan adik ipar lo lah, masalah dengan abang ipar lo, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, ketika kita memilih calon kita, pacar kita, maka teman-teman harus lihat apakah kehidupan kerohaniannya itu baik. Saya tidak mau menghakimi, tidak teman-teman, tetapi setidaknya apakah itu menjadi baik. Kalau engkau wanita, maka pilihlah pria yang bisa jadi imam. Kalau engkau pria, pilihlah wanita yang bisa menjadi pendampingmu, bukan penjegalmu begitu ya. Banyak saya ngelihat cowok-cowok takut istri, astaga naga, saya bilang mau saya buat grupnya. Kenapa cowok-cowok jadi takut istri, takut perempuan? Karena hidupnya di zona nyaman, karena dia tidak punya prinsip dalam kehidupannya, sehingga tidak menjadi imam dalam rumah tangganya. Ini saya ngomong jauh ya, gak apa-apa ya, gak apa-apa saya ngomongin jauh ya ke depan ya, karena ini efeknya ini. Kalau saya temukan cowok-cowok yang sama istrinya itu, astaga naga, udah kayak ini ya, ketemu ratu ini ya, Ratu Isabel yang jahat itu, di Alkitab ada Isabel, namanya juga Isabel gitu ya. Wah, takutnya ada kayak apa. Kalau saya bilang, bagaimana dengan prinsip iman kamu? Oh nggak jelas, pantas. Lu pantas jadi cowok kayak gini, saya bilang. Jadi ya daripada gue nggak kawin, ya daripada gue nggak punya pacar, siapa aja gue sikat deh gitu. Karena memang teman-teman, kita pengen hidupnya di zona nyaman. Engkau dan saya tidak bisa menjadi murid Kristus. Gagal di situ ya teman-teman. Dan terakhir teman-teman, hidupnya kita tidak mundur tapi maju. Mohon maaf bagi yang suka mundur-mundur dalam pelayanan, mundur-mundur dalam segala hal. Hidupmu itu harus maju, go forward, bukan mundur. Bagi teman-teman yang apa nih, sekarang lagi UTS, lagi UAS kali ya, lagi ujian, pokoknya maju sampai selesai kuliahmu, sampai selesai pendidikanmu. Ibarat kata prinsipnya adalah selesaikan apa yang kau mulai. Jangan engkau tinggalkan apa yang kau mulai, tapi selesaikan apa yang kau mulai. Teman-teman, artinya dengan kata lain teman-teman, inilah hal-hal yang membuat kita menjadi murid Kristus. Karena di sini teman-teman dan saya akan digodok masalah prinsip ikut Tuhan kita.
Teman-teman kalau ngomongin masalah mundur, saya pengen mundur, pernah saya cerita ke pemuda ya, aduh rasanya saya pengen mundur dari GKSP ini berapa kali ya, bahkan saya sempat mengeluarkan surat pengunduran diri gitu ya. Pengennya mundur gitu ya, maksudnya pengennya ke tempat yang aman, nyaman, banyak di tempat aman, nyaman gitu ya. Saya sudah checklist tuh gereja-gereja mana yang mau saya datengin gitu ya, saya lobby gitu ya. Gereja-gereja yang GKY, maksudnya Y-nya kaya gitu ya, pengen sih gitu ya. Ada ini teman-teman, kalau saya ngomongin zona murid Kristus yang saya belajar, saya juga belajar. Dosen pembimbing saya itu dia ketua sinodenya. Jadi saya tinggal datang ngobrol sebentar saja, deal. Gitu ya, itu deal. Saya sudah email-emailan, ada waktu kapan Pak ketemu Pak? Ngobrol aja sih, ada apa? Ngobrol. Saya kalau lobby-lobby paling jago deh. Karena saya rasanya pengennya mundur. Rasanya saya pengennya hidup di zona yang nyaman. Karena saya pelayanan. Saya pengen zona yang nyaman. Apa yang zona nyaman kedua yang saya ingin rasakan? Saya inginnya bisnis. Bisnis lebih gampang daripada pelayanan. Benar. Bisnis itu lebih gampang daripada pelayanan. Tapi teman-teman, kembali lagi. Berbahagialah engkau ketika engkau mengikuti teladan Kristus. Ketika engkau sudah meninggalkan zona tidak nyamanmu, zona nyamanmu dan segala macam. Berbahagialah engkau, kata Tuhan Yesus. Karena engkau memiliki surga. Surga yang sejati itu adalah tentang kesetiaan kita. Kesetiaan kita. Teman-teman, sampai detik ini, sampai saya berdiri di sini, itu saya bukan karena hebat, bukan karena saya S2 ataupun S3, bukan karena saya dan segala, bukan karena saya setia. Saya belajar pikul salib dengan setia. Saya belajar dengan setia menjadi murid Kristus. Teman-teman, apakah teman-teman mau merenungkan hal ini, teman-teman? Apakah engkau mau setia menjadi murid Kristus? Yang sangat tidak enak itu. Karena saya ngomong sama istri saya bilang gini, oke deh, di dunia ini saya nggak dapat apa-apa. Artinya saya nggak mendapatkan kekayaan, saya tidak punya apa-apa dah. Sampai saya meninggal dipanggil Tuhan pun, I don't care. Gue nggak punya apa-apa, nggak punya rumah mungkin, nggak punya mobil, nggak punya dan lain sebagainya. I don't care, nggak apa-apa. Tapi yang ingin saya lihat sebelum saya meninggal, yang ingin saya lihat sebelum saya dipanggil sama Tuhan, adalah saya melihat anak-anak saya itu ikut Tuhan dengan setia. Bagi saya itu tak ternilai harganya. Ketika anak-anak saya itu, saya ini grand di otak saya, teman-teman ya. Nanti kalau video SMP gitu ya, udah mulai SMP remaja, saya pengen itu nanti dia pelayanan di remaja dan saya jadi pembinanya. Dan nanti anak saya ketika di gereja, saya akan suruh panggil dia Bang. Oh ya teman-teman, saya akan tekankan berkali-kali, jangan panggil saya Pak, Om, Tante gitu, jangan teman-teman. Panggil saya Bang. Biarpun nanti saya jadi pendeta, saya sudah semakin putih rambut, panggil Bang titik. Saya nggak mau panggil yang lain. Nah nanti kalau kerinduan saya kalau nanti anak-anak saya masuk ke pengurusan remaja pemuda, masih ada saya hidup misalnya, kalau saya masih hidup, saya akan bilang sama dia, kamu di gereja panggil saya Bang, jangan panggil Papa. Teman-teman, saya ingin pikul salib bersama dengan anak-anak saya. Itu bagi saya luar biasa. Teman-teman, apa yang menjadi kerinduan? Kalau engkau memiliki kerinduan, cita-cita, harapan, silahkan. Tapi ada satu kerinduan dan harapanmu yang tidak boleh engkau lepaskan, yaitu engkau tetap berbahagia walaupun engkau pikul salib. Sehingga Tuhan yang selalu kita muliakan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh kembali Tuhan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami seringkali Tuhan teraniaya, menderita karena perbuatan kami sendiri Tuhan. Karena kebodohan kami, karena dosa kami Tuhan. Bukan karena nama Engkau ya Bapa di surga. Tetapi pada hari ini Tuhan, kami diajarkan kembali Tuhan, supaya kami mau menjadi murid Engkau Tuhan. Di mana resiko yang kami hadapi cukup besar, kami siap untuk dianiaya, masuk ke zona tidak nyaman, bahkan kami juga harus siap menyangkal diri kami Tuhan. Bahkan kami juga harus mempelajari prinsip kebenaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau selalu menyertai kami Tuhan,
pada masa remaja kami, pemuda kami ini Tuhan, di mana mungkin banyak sekali tantangan yang belum kami bisa hadapi Tuhan, tetapi bersama dengan Engkau Tuhan, kami belajar untuk setia di hadapan Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan, bagi kami Tuhan pada masa muda kami ini Tuhan, ketika ingin mencari pasangan hidup, biarlah kiranya Engkau berikan pasangan hidup yang sungguh-sungguh setia kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan dalam memilih pasangan hidup kami tidak sembarangan Tuhan, tetapi kami boleh tetap terus bertekun dalam doa, sehingga Engkau akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang bekerja, biarlah kiranya pekerjaan yang telah Engkau berikan kepada mereka, boleh mereka lakukan dengan bertanggung jawab kepada Engkau ya Tuhan, dengan integritas yang baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini masih kesulitan mencari pekerjaan. Tuhan Yesus tolong, berikanlah belas kasihan-Mu Tuhan kepada kehidupan teman-teman kami ini. Kami juga yang masih sekolah, Tuhan Yesus tolong biarlah kiranya Engkau berikan kami prinsip untuk menempuh ilmu dengan sangat sebaik-baiknya Tuhan. Ajar kami untuk jujur dalam menempuh ilmu kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang pada saat ini mungkin sakit Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus tolong jamah, sembuhkan Tuhan, sehingga teman-teman kami Tuhan boleh beraktivitas kembali. Kami rindu Tuhan, biarlah kiranya kami juga cepat mendapatkan vaksin dari pemerintah Tuhan, sehingga aktivitas kami Tuhan boleh kembali normal seperti sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman kami Marta Pasaribu Tuhan yang di bulan Februari kemarin ulang tahun. Biarlah kiranya Tuhan Yesus tolong berkati dalam pekerjaannya dan juga keluarganya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh masa kehidupan kami ke dalam tangan Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Udah belum, Kak? Ya, terima kasih untuk firman Tuhannya Bang Bio. Ya teman-teman, dari firman Tuhan hari ini kesimpulannya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani hidup berbeda dengan dunia, dan jangan kita kompromi dengan dunia ini dan memegang teguh kebenaran Tuhan. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, boleh diserahkan dengan cara yang pertama, transfer via bank ke BCA atas nama Christian Nugraha 47 di nomor 4730 7058 20. Dan juga diberi note jelasnya ya teman-teman, itu untuk kas, pastori, sinode, sapras atau perpuluhan ya. Dan yang kedua, menyerahkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja dari pukul 5 sore sampai dengan 7 malam. Ya, tidak terasa kita di penghujung ibadah. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, dengan sukacita mari kita naikkan pujian Ku Diberi Kuasa. Ku pakai kuasa
Teman-teman, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk persekutuan kami pada siang hari ini. Kiranya Engkau memberkati kehidupan kami seterusnya melalui kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami Tuhan adalah sungguh-sungguh memuliakan nama Engkau. Dan biarlah kami mulai menutup ibadah kami melalui berkat Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Saya persilakan teman-teman untuk saat teduh sejenak.